Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Awas sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi pengembangan sosial emosional anak usia dini serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas izinnya kita dapat menyampaikan presentasi hari ini. Topik yang akan kita bahas sangat krusial bagi fondasi generasi mendatang, yaitu penanaman nilai sosial di lembaga PAUD. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan rekan saya yang bernama Ratna Sari dari kelompok 3. Saudari Ratna Sari yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Nama saya Ratna Sari dari kelompok 3 akan menyampaikan mengenai penanaman nilai sosial di lembaga PAUD. Nah, sebelum kita masuk, teman-teman tahu gak sih apa itu PAUD? PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, hal ini dapat kita terapkan di lembaga-lembaga manapun di jenjang PAUD supaya dapat menanamkan nilai-nilai sosial yang berpacu atau berlandaskan terhadap keislaman. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin pentingnya penanaman nilai sosial di PAUD. Kenapa sih nilai sosial ini penting ditanamkan bahkan pada anak usia dini? Karena penanaman nilai sosial pada anak usia dini menjadi fondasi yang kokoh untuk membentuk karakter dan perilaku positif terhadap anak. Jika nilai ini tertanam sejak dini, anak akan memiliki kemampuan untuk mengatur diri, bekerja sama, dan diterima dengan baik di lingkungan sosialnya. Bayangkan, alangkah senangnya orang tua bila ketika anaknya tumbuh dewasa, mereka dapat mandiri, kemudian mereka dapat membangun koneksi dengan orang-orang yang baik dan bisa membangun konektivitas yang bisa membawa dampak positif terhadap diri mereka sendiri. Kemudian di sini ada indikator perkembangan sosial anak usia dini. Dikutip dari Permendikbud nomor 137 tahun 2014, indikator perkembangan sosial emosional meliputi: pertama, kesadaran diri atau kemandirian. Yang kedua, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, perilaku prososial seperti berbagi, menolong, berempati, dan juga bekerja sama. Itulah ketiga indikator perkembangan sosial pada anak usia dini. Selanjutnya kita masuk terhadap strategi penanaman nilai sosial di lembaga PAUD. Kita dapat menanamkan nilai sosial di lembaga PAUD dengan 2 cara, teman-teman. Yang pertama adalah melalui keteladanan atau modeling. Keteladanan merupakan strategi yang paling efektif di usia dini karena anak-anak belajar dengan merekam dan meniru apa yang dilakukan oleh pendidik, pengasuh, maupun orang tua, termasuk kita sebagai gurunya. Implementasinya diantaranya guru mencontohkan sikap jujur, sopan, berbagi, dan juga toleransi. Misalnya, guru selalu mengucapkan terima kasih dan tolong, serta menyelesaikan konflik antar anak dengan kepala dingin dan adil. Kemudian cara yang kedua adalah melalui pembiasaan atau habitation. Pembiasaan adalah proses berulang yang dilakukan untuk membentuk perilaku sosial yang diharapkan. Nah, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah untuk membentuk karakter baik terhadap anak. Maka dari itu, kita perlu membangun kebiasaan yang dapat membentuk karakter baik terhadap anak. Contohnya nih guys, yang pertama pembiasaan berbagi.
kita dapat mengadakan satu hari khusus untuk mereka berbagi mainan ataupun makanan. Kemudian pembiasaan bekerja sama. Misalkan dalam satu minggu kita khususkan satu hari untuk pembelajaran bermetodekan proyek, menggunakan metode proyek, yaitu market day, di mana mereka melakukan seperti kegiatan jual beli yang dapat mengasah rasa tanggung jawab, kemandirian, dan juga berbagi dalam diri mereka. Kemudian yang ketiga, kita dapat menerapkan pembiasaan kerapihan. Ini tentunya kita dapat terapkan setiap hari di sekolah, misalnya melibatkan anak untuk membereskan mainan bersama setelah bermain, atau sebelum pulang kita ajak anak-anak untuk merapikan mainannya. Selanjutnya, ada peran guru dalam pembentukan nilai sosial pada anak. Guru memiliki peran sentral sebagai fasilitator dan model. Guru perlu menjalin kerjasama yang baik dengan orang tua agar penanaman nilai sosial konsisten antara sekolah dan rumah. Contohnya pada poin ketiga tadi, pembiasaan kerapihan, yaitu melibatkan anak untuk membereskan mainan bersama setelah bermain. Kalau di sekolah kita terapkan, namun kemudian di rumahnya tidak diterapkan oleh orang tuanya, maka akan percuma saja, teman-teman. Maka dari itu, disinilah peran kita sebagai guru diperlukan untuk mengajak orang tua mereka menerapkan hal yang sama, yaitu mengajak anak-anak untuk merapikan mainannya setelah mereka selesai bermain, seperti itu. Dan selain itu, kita juga dapat menjumpai contoh-contoh lain seperti kebiasaan berterima kasih, berkata tolong ketika mereka membutuhkan bantuan, dan lain sebagainya. Hal-hal sederhana seperti itu yang tentunya orang tua mereka juga dapat menyampaikan kepada mereka di rumah. Kemudian poin terakhir yaitu integrasi nilai-nilai sosial dengan nilai keislaman. Karena kita berada di lembaga PIAUD yang menggunakan nilai-nilai keislaman, maka dalam pembelajaran pun kita perlu menanamkan nilai-nilai keislaman. Di antaranya kita dapat menerapkan nilai empati dan tolong-menolong dihubungkan dengan konsep ukhuwah atau persaudaraan. Kita sampaikan bahwa inilah identitas kita sebagai umat muslim yang mana punya suatu kebersamaan bernama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar umat muslim, di mana kita perlu untuk saling berempati dan saling berbagi di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita dapat menerapkan nilai berbagi dihubungkan dengan konsep sedekah atau infak. Nah, ini tentunya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Sedekah atau infak itu dapat kita lakukan setiap hari dan kita terapkan di lingkungan sekolah juga. Kita berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa berbagi itu indah, bahwa berbagi itu dapat membantu mereka yang membutuhkan, dan ini bisa kita lakukan melalui konsep sedekah atau infak ini. Selanjutnya, menyampaikan nilai tanggung jawab dihubungkan dengan ajaran amanah. Menyampaikan konsep amanah kepada anak-anak tidak perlu menggunakan sesuatu hal yang berat atau mungkin terlalu sulit untuk dimengerti untuk mereka. Misalnya dengan kita meminta tolong mereka untuk mengantarkan buku maupun buku tabungan kepada guru yang lain dan melihat mereka akan menyampaikannya dengan baik atau tidak, ataupun dengan kita bisa berbicara dengan orang tua mereka bahwa tabungannya nanti uangnya dititipkan kepada anak-anak saja, dan di sana kita dapat
mengetes atau menilai apakah anak-anak sudah bisa menerapkan perilaku amanah atau tidak. Nah, yang terakhir, menyampaikan pesan moral mengenai sosial emosional melalui media seperti boneka tangan maupun cerita Islami. Ini tentunya dapat kita lakukan, mungkin sudah sering teman-teman lakukan di lembaga masing-masing untuk menyampaikan pesan moral dan keislaman melalui cerita-cerita Islami, melalui kita membacakan cerita kepada mereka ataupun menggunakan media seperti boneka tangan maupun wayang-wayangan seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Ratnasari atas pemaparannya yang sangat inspiratif. Kita tadi sudah menyimak beberapa pentingnya peran pendidik dalam membentuk karakter sosial anak melalui pembiasaan sehari-hari dan keteladanan. Luar biasa diskusi hari ini. Sebagai kesimpulan, penanaman nilai sosial di PAUD bukan sekedar materi pelajaran, melainkan investasi jangka panjang untuk mempersiapkan individu yang empatik dan mampu berkolaborasi di masa depan. Terima kasih kepada pemateri dan para penonton yang sudah menyimak. Saya Iin Rahayati selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan selama menonton acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.